Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Nurhalijah Siregar, NPM 2101240015, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini A2 Sore, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya, ini adalah identitas dosen pengajar mata kuliah mengajar komputer, dan ini adalah identitas diri saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer pada zaman sekarang. Secara generasi besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi yang pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Contohnya, komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1940 sampai 1956. Dan ini adalah contoh gambar komputer pada generasi yang pertama. Selanjutnya, generasi yang kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC dipergunakan ke publik tahun 1951 untuk pengguna komersial. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem. Dan ini adalah contoh gambar komputer pada generasi yang kedua. Selanjutnya, generasi yang ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit yang terpadu. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Dan ini adalah contoh gambar komputer pada generasi yang ketiga. Selanjutnya, generasi yang keempat, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan. Pihak menemu terus membuat teknologi yang lebih halus, ukuran lebih kecil, dan juga hemat listrik. Pada tahun 1971, internet membuat chip yang dapat meletakkan semua komponen komputer, seperti pusat pemrosesan data dari input maupun output ke dalam chip yang lebih kecil. Pada generasi ini juga komputer lebih kecil lagi dibuat seperti yakni laptop dan notebook, mulai dari Intel yang harus diproduksi seri Pentium 1 sampai 4. Begitu dengan pesaing Intel yakni ADM, Athlon, dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah contoh gambar komputer pada generasi yang keempat. Selanjutnya, generasi yang kelima, generasi Pentium, karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop, dan ini adalah contoh gambar generasi yang kelima. Selanjutnya, dan ini adalah dampak-dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif yang pertama, menambah pengetahuan, memudah proses komunikasi, mempercepat dan mengerjakan pekerjaan, menyediakan lahan dan bidang pekerjaan yang baru, dan dapat membantu aktivitas sebagian besar tagihan belanja, bermain game, dan yang lain-lainnya. Dampak negatifnya adalah yang pertama, menggunakan komputer terlalu lama dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti kelelahan mata, sakit kepala, dan yang lainnya. Yang kedua, dapat membuat seseorang kecanduan seperti dalam main game. Demikianlah presentasi saya. Apabila saya ada kurang kata, mohon maaf kepada Bapak dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.